Kota kecil Sukamaju Kabupaten Bogor tampak damai di pagi itu. Jalan utama baru saja diaspal deretan rumah dua lantai berdiri berdampingan simbol kemakmuran dari para perantau yang sukses. Namun di balik pagar besi tinggi dan taman tertata rapi tak semua rumah menyimpan kebahagiaan. Awal Oktober 2018 suasana di kantor Polres Bogor tiba-tiba berubah tegang. Seorang perempuan parubaya datang dengan wajah sembab matanya merah karena menangis. Ia memperkenalkan diri sebagai Ibu Rukmini warga desa Cibinong. Dengan suara gemetar ia melapor bahwa anak perempuannya Sari Wulandari 30 tahun telah menghilang selama lebih dari seminggu. Laporan itu diterima oleh Kompol Aditya Rahman Kepala Unit Reserse Kriminal. Ia mempersilakan Rukmini duduk berusaha menenangkan sang ibu yang hampir tak bisa berbicara. Anak saya hilang Pak, sudah 7 hari saya tak bisa menghubunginya. Saya takut sesuatu terjadi padanya, ujar Rukmini disela isak tangis. Ia bercerita Sari sudah menikah selama hampir 10 tahun dengan seorang kontraktor bernama Bima Santoso. Mereka memiliki seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Bima dikenal sukses sering menang proyek besar di luar kota terutama di kawasan Jawa Timur dan biasanya berbulan-bulan baru pulang ke rumah. Sekitar 10 hari lalu Bima sempat pulang dari Surabaya, tapi sejak seminggu setelah itu semua upaya menghubungi Sari gagal. Teleponnya mati total. Saya telepon menantunya, Bima bilang mereka sempat bertengkar. Katanya Sari marah lalu pergi bawa pakaian. Tapi saya tak percaya Pak, anak saya itu sangat sayang pada anaknya. Tak mungkin ia meninggalkan anaknya begitu saja. Kompol Aditya mendengarkan dengan saksama. Nalurinya sebagai penyidik berpengalaman segera menangkap sesuatu yang janggal. Kasus istri muda hilang setelah pertengkaran dengan suami selalu menyimpan lapisan misteri. Ia memutuskan untuk segera turun langsung memeriksa ke rumah keluarga itu. Pagi itu juga tim kecil dipimpin Aditya meluncur ke rumah 3 lantai milik Bima di kawasan perumahan Sentul City. Rumah itu tampak bersih dan tertata rapi. Bima sendiri yang membuka pintu, penampilannya rapi sopan tapi wajahnya terlihat lelah. Silakan masuk Pak, polisi katanya dengan nada datar. Saya juga bingung kemana istri saya pergi. Ia duduk bersama para penyidik di ruang tamu berperabot mewah dan mulai menceritakan versinya. Ia mengaku memang punya hubungan dengan seorang perempuan muda di Surabaya tapi katanya sudah menyesal dan ingin menyelesaikan semuanya dengan cara baik. Saya sudah beri dia surat cerai, ujar Bima, tapi Sari menolak. Kami bertengkar keras malam itu. Besoknya saat saya bangun dia sudah tak ada. Kisah Bima terdengar logis seolah masuk akal. Ia bahkan mempersilahkan polisi memeriksa seluruh rumah. Namun pengalaman membuat Aditya tak mudah percaya. Saat tim mulai memeriksa kamar tidur, mereka menemukan kejanggalan pertama. Memang ada beberapa pakaian wanita yang hilang, tapi seluruh barang berharga milik Sari, perhiasan, parfum mahal, kosmetik masih tertata rapi di meja rias. Perempuan yang kabur tak akan meninggalkan semua ini, gumam salah satu anggota tim. Anak mereka Arga diketahui sedang dititipkan ke saudara di Bandung. Bima beralasan ia hanya ingin melindungi mental anak dari pertengkaran orang tuanya. Pemeriksaan berlanjut dan semakin dalam semakin banyak hal tak wajar ditemukan. Saat salah satu penyidik masuk ke kamar mandi lantai 2 tercium bau bahan kimia yang sangat kuat. Ini bau pembersih keras, katanya sambil menutup hidung. Bau itu begitu tajam seolah baru saja digunakan dalam jumlah besar. Di halaman belakang tim lain menemukan sebuah mesin penggiling daging berukuran besar di dapur luar. Untuk apa keluarga biasa punya alat seperti ini, tanya seorang petugas. Permukaannya tampak sudah dicuci bersih tapi di sela-sela bila logamnya masih menempel beberapa helaian rambut panjang berwarna hitam. Aditya menatap bukti-bukti awal itu dengan wajah dingin. Dalam benaknya mulai tersusun gambaran kelam tentang sesuatu yang lebih buruk dari sekadar kasus orang hilang. Ia memandang ke arah Bima yang masih berusaha tersenyum sopan di ruang tamu. Dalam hati Aditya tahu ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Sore itu matahari tenggelam di balik perbukitan Sentul meninggalkan warna jingga di langit. Namun di halaman rumah keluarga Bima Santoso udara justru terasa berat. Tim penyidik dari Polres Bogor masih bekerja di dalam rumah sementara Kompol Aditya Rahman berdiri di dekat pintu memperhatikan setiap gerak anak buahnya. Pak, bau bahan kimia di kamar mandi ini terlalu kuat, seperti disiram dengan pemutih berkali-kali, ujar salah satu anggota tim sambil menunjuk botol cairan pembersih besar yang masih tersisa setengah. Aditya mengambilnya, membakar labelnya, pemutih konsentrat industri. Ia menatap tajam ke arah Bima yang sedang menunduk di ruang tamu. Pak Bima, kata Aditya dengan nada tenang namun tegas, apakah Anda biasa membersihkan rumah sendiri? Bima tersenyum canggung. Kadang Pak, saya suka kebersihan. Istri saya juga begitu. Setelah bertengkar saya bersihkan rumah supaya tenang. Begitu ia balas. Aditya tak menanggapi lebih lanjut, namun pikirannya terus berputar.
Nalurinya sebagai penyidik sudah berulang kali menuntunnya pada satu hal orang yang terlalu cepat memberi alasan biasanya sedang menyembunyikan sesuatu. Malam itu setelah tim selesai pemeriksaan awal, Aditya memerintahkan agar lokasi disegel sementara. Kita perlu izin penggeledahan penuh dan bantuan laboratorium forensik, katanya. Saya ingin tahu kenapa rumah sebersih ini terasa salah. Keesokan paginya laporan sementara disusun. Di ruang rapat kecil Polres Bogor, Aditya memaparkan temuannya kepada Kapolres. Tidak ada tanda kekerasan di rumah, tapi terlalu banyak hal ganjil. Barang berharga tidak diambil, kamar mandi berbau pemutih kuat dan ada mesin penggiling daging besar di dapur belakang. Rambut hitam ditemukan di sela-sela bila logam mesin itu. Kapolres, seorang pria tua berwajah tegas, menggernyit. Kau pikir ini kasus pembunuhan? Aditya menarik napas panjang. Belum bisa dipastikan, Pak. Tapi saya yakin Sari Wulandari tidak pergi secara sukarela. Perintah pun turun lakukan penyelidikan penuh. Tim forensik dari Polda Jawa Barat segera dikirim ke lokasi. Sementara itu Bima diminta hadir untuk pemeriksaan lanjutan di kantor polisi. Ia datang dengan pakaian rapi, membawa senyum yang tampak dipaksakan. Sudah saya bilang, Pak, istri saya meninggalkan rumah. Tidak ada yang aneh, katanya berulang kali. Namun Aditya tidak menanyakan tentang pernikahan lagi. Ia hanya menatap diam lalu bertanya pelan, kapan terakhir kali Anda melihat Sari hidup? Seminggu lalu, jawab Bima cepat. Jam berapa? Sekitar jam 10 malam. Kami bertengkar lalu dia masuk kamar. Dan setelah itu saya tidur di ruang tamu. Pagi-pagi dia sudah tidak ada. Aditya mencatat semuanya setiap jeda, setiap perubahan nada suara. Di belakang Bima jam dinding berdetak lambat, seakan menegaskan kebohongan yang menggantung di udara. Sementara itu di rumah keluarga Sari di Cibinong, Ibu Rukmini duduk di teras sambil menatap foto anaknya. Di sampingnya kuku kecilnya Arga sedang bermain tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Kalau Ibu Arga pulang, bilang sama nenek, ya, ukap Rukmini pelan. Anak kecil itu hanya mengangguk lalu melanjutkan bermain mobil-mobilan. Beberapa tetangga datang menenangkan, namun tak ada yang bisa menghapus kegelisahan di mata sang ibu tua. Sejak malam sebelumnya ia merasa seperti ada hal buruk sedang bersembunyi di balik dinding rumah menantunya. 2 hari kemudian tim forensik tiba di rumah Bima. Mereka mulai dengan pemeriksaan di kamar mandi lantai 2. Saat lampu dimatikan dan cairan khusus disemprotkan di seluruh permukaan, noda-noda samar berwarna kebiruan mulai terlihat di lantai dan dinding. Cahaya itu seperti bayangan yang menolak lenyap meski telah dikunci berkali-kali. Salah satu teknisi forensik menelan ludah. Ini sisa cairan biologis, Pak. Banyak sekali di sekitar saluran air. Aditya berdiri diam. Suara jangkrik dari luar jendela bercampur dengan bunyi alat forensik yang berdetak pelan. Di kepalanya potongan-potongan misteri mulai menyatu. Ia tahu dari pengalaman panjangnya setiap rumah yang terlalu bersih justru menyimpan kotoran terbesar di dunia. Malam itu Aditya menatap laporan awal forensik sambil meneguk kopi hitam yang sudah dingin. Di luar jendela hujan turun rintik-rintik di atas Bogor. Ia membuka foto hasil pemeriksaan noda samar yang hanya terlihat dengan bahan kimia dan bergumam pelan, kalau semua ini benar maka yang hilang bukan hanya seorang istri, tapi juga kemanusiaan seseorang. Hujan belum berhenti membasahi Bogor malam itu. Di ruang kerja Polres Kompol, Aditya Rahman duduk sendirian di depan papan tulis penuh catatan. Di sana tertera nama Sari Wulandari hilang sejak 10 hari. Di bawahnya berbagai foto hasil olah TKP, kamar mandi yang terlalu bersih, botol pemutih besar, mesin penggiling daging dan helaian rambut hitam yang menempel di bilah logam. Aditya menatap satu foto lebih lama, foto senyum Sari bersama anak kecil di taman. Kalau benar kau telah pergi, kenapa kau meninggalkan anakmu, gumamnya pelan. Pikirannya berputar, tidak ada tanda pencurian, tidak ada permintaan tebusan dan semua barang berharga masih di rumah. Hanya ada kesunyian yang mencurigakan. Keesokan paginya hasil laboratorium awal datang. Seorang teknisi forensik muda datang tergesa menyerahkan map biru ke meja Aditya. Ini laporan sementara, Pak. Rambut yang ditemukan di mesin penggiling daging. DNA Nia kokok dengan sampel dari sisir milik Sari. Aditya menggerutkan kening tapi tak langsung bereaksi. Berarti rambut itu milik korban, Pak. Keheningan mengisi ruangan. Di luar suara motor patroli lewat memeka hening sesaat. Terima kasih, ukap Aditya singkat lalu berdiri. Ia tahu arah penyelidikan sudah berubah total. Ini bukan lagi kasus orang hilang, ini potensi pembunuhan. Ia segera memanggil tim. Kita butuh perintah penggeledahan total. Fokus di kamar mandi dan saluran pembuangan. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya dikobat disembunyikan. Pagi berikutnya rumah Mega di Sentul City kembali dikerumuni petugas. Garis polisi dibentangkan dan warga sekitar mulai berbisik-bisik, katanya istrinya hilang. Tapi kenapa polisi datang terus? Seorang ibu tetangga bertanya. Tak ada yang berani mendekat. Di dalam rumah tim forensik bekerja cepat. Lantai kamar mandi dibongkar sebagian. Pipa pembuangan di bawah toilet dilepaskan dengan hati-hati.
Seorang teknisi berteriak pelan, "Pak, ada sesuatu di sini." Ia menunjukkan endapan kecil berwarna abu keputihan yang menempel di dalam pipa melengkung. "Ambil sampelnya, kirim semua ke lab," perintah Aditya dengan suara berat. Setiap gerak di rumah itu kini terasa menegangkan. Bau pemutih masih samar-samar tercium di udara. Sementara di dapur belakang mesin penggiling daging dibersihkan lagi lalu dibongkar seluruh komponennya. Dari kelas paling dalam ditemukan sisa material kecil berwarna kecoklatan. Tak banyak tapi cukup untuk jadi petunjuk. Sore harinya Aditya kembali memanggil Bima Santoso untuk diperiksa ulang. "Saudara Bima," katanya pelan, "kami menemukan banyak hal aneh di rumah Anda. Bisa jelaskan kenapa kamar mandi Anda dibersihkan dengan pemutih industri?" Bima tersenyum kaku. "Saya sudah bilang, Pak, saya suka kebersihan. Setelah bertengkar dengan istri saya bersihkan semuanya. Itu kebiasaan saya." "Termasuk pipa toilet?" tanya Aditya. Wajah Bima berubah sedikit tegang. "Maksud Bapak, tim kami menemukan endapan aneh di saluran air. Kami juga menemukan rambut istri Anda di mesin penggiling." Bima langsung memotong. "Itu tidak aneh, Pak, rambutnya sering rontok. Dia sering bantu saya menggiling daging untuk usaha bakso kecil kami." Aditya menatapnya lama. "Usaha bakso tapi tidak ada catatan izin usaha, tidak ada alat pendukung lain. Hanya mesin itu." Bima terdiam. Keringat mulai menetes di pelipisnya meski ruangan ber-AC. "Tenang saja, kami tidak menuduh apapun," kata Aditya. "Akhirnya kami hanya ingin kebenaran." Beberapa jam setelah Bima dipulangkan, hasil lab kedua tiba. Kali ini hasilnya lebih mengerikan dari yang diduga. Endapan dari pipa dan sisa material dari mesin mengandung fragmen biologis manusia. Para ahli forensik memastikan itu bukan dari hewan. Aditya menutup mata sejenak. Ia tahu titik balik kasus ini telah tiba. Semua potongan mulai menyatu seperti puzzle yang menyeramkan. Ia berdiri menatap hujan di luar jendela kantor lalu berkata pelan kepada asistennya, "Besok kita tangkap dia. Tapi sebelum itu siapkan surat resmi dari kejaksaan. Aku ingin semuanya berjalan sesuai prosedur. Kita tidak sedang mengejar berita. Kita mengejar keadilan." Malam semakin larut. Di rumahnya yang sepi, Aditya menatap langit Bogor yang kelam. Dalam pikirannya wajah Rukmini dan Boka kecil Arga kembali muncul. Ia tahu kebenaran apapun yang akan terungkap nanti pasti akan memekakkan hati seseorang. Dan di suatu tempat, mungkin di balik dinding rumah besar yang tampak damai itu, sebuah rahasia gelap masih menunggu untuk diceritakan. Pagi yang biasanya hangat di Bogor kini terasa kelabu. Langit menggantung rendah seolah ikut menahan napas bersama tim penyidik Polres. Di ruang briefing Kompol Aditya Rahman berdiri di depan papan operasi. Wajahnya tegas namun muram. Di sana terpampang foto Bima Santoso di samping catatan hasil forensik fragmen biologis manusia ditemukan di mesin penggiling dan saluran air. "Teman-teman," katanya dengan suara berat, "kita punya cukup bukti ilmiah untuk menahan Bima Santoso. Tapi kita lakukan semuanya secara prosedural. Tak boleh ada kesalahan." Para anggota tim mengangguk serius. Suara hujan di luar seperti mengiringi ketegangan yang memenuhi ruangan. Menjelang sore, 3 mobil polisi tanpa sirene meluncur perlahan menuju perumahan Sentul City. Di kursi depan mobil utama, Aditya memegang map merah berisi surat penangkapan yang baru disetujui kejaksaan. Ia menatap keluar jendela deretan rumah mewah berdiri tenang seolah tidak tahu bahwa di salah satunya tersembunyi sebuah tragedi manusia. Setibanya di rumah Bima, 2 petugas berpakaian sipil menggetuk pintu. "Selamat sore, Pak Bima. Kami dari Polres Bogor. Kami ingin Anda ikut ke kantor untuk dimintai keterangan tambahan." Bima yang tampak baru pulang dari luar membuka pintu sambil menggigit. "Keterangan apa lagi, Pak? Saya sudah bilang semua." Aditya melangkah maju menunjukkan surat resmi. "Kami hanya ingin kejelasan. Ini prosedur bukan tuduhan, tapi mohon ikut bersama kami." Tatapan mereka bertemu. Sejenak wajah Bima kaku, kemudian ia mengangguk. "Baiklah," jawabnya datar. Ia sempat menatap ke arah rumah seolah memastikan sesuatu di dalam sebelum menutup pintu perlahan. Di dalam mobil menuju kantor polisi, suasana hening. Hanya suara wiper dan hujan yang memukul kaki depan. Aditya duduk di samping Bima menatap lurus ke jalan. "Bima," katanya perlahan, "kau tahu setiap kebohongan meninggalkan jejak. Rumahmu terlalu bersih untuk seorang pria yang katanya hidup berantakan." Bima tersenyum tipis. "Saya tidak paham maksud Bapak. Saya hanya ingin melupakan semua ini dan mulai hidup baru." Aditya menatapnya sekilas. Kadang untuk mulai hidup baru seseorang harus berani mengaku yang lama. Tak ada jawaban, hanya suara napas pelan dari Bima yang semakin cepat. Setibanya di Polres, ruang interogasi disiapkan. Lampu di atas meja menyorot wajah Bima yang kini tampak pucat. Aditya duduk berhadapan sementara seorang jaksa pendamping hadir di sudut ruangan. "Bima," ujar Aditya membuka map di depannya, "kami punya hasil uji laboratorium. Rambut, fragmen jaringan dan cairan yang ditemukan di rumahmu semuanya kokok dengan DNA istrimu Sari Wulandari." Wajah Bima menegang tapi ia mencoba tersenyum. "Itu tidak mungkin. Sari hidup."
Mungkin dia terluka di rumah sebelum pergi, siapa tahu. Aditya menutup map perlahan. Kami juga menemukan jejak bahan kimia pembersih yang digunakan berlebihan. Dan pipa pembuanganmu kami temukan partikel tulang mikro di sana. Ruangan sunyi. Detik jam dinding terdengar jelas. Bima menunduk menatap kedua tangannya yang mulai gemetar. Bima lanjut, Aditya, aku tidak mencari pengakuan demi berita. Aku mencari kebenaran. Jika kau masih manusia, katakan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa detik yang terasa panjang berlalu. Lalu Bima menarik napas dalam, matanya menatap kosong. Saya tidak membunuhnya, katanya perlahan. Saya hanya ingin membuatnya takut. Tapi semuanya terjadi begitu cepat. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aditya tetap diam, membiarkan kata-kata itu keluar sedikit demi sedikit. Bima menatap ke meja, suaranya nyaris berbisik. Kami bertengkar malam itu. Dia marah teriak menuduh saya selingkuh. Saya ingin menenangkannya. Tapi dia mendorong saya duluan. Saya hanya menahan bahunya. Ia berhenti sejenak menelan ludah. Lalu dia jatuh. Kepalanya membentur ujung meja. Air mata mengalir di pipinya, entah karena penyesalan atau ketakutan. Saya panik. Saya takut. Saya tidak tahu harus apa. Aditya memejamkan mata sejenak. Ya tahu pengakuan itu belum seluruhnya benar, tapi sudah cukup untuk membuka pintu menuju kebenaran penuh. Besok kita lanjutkan, Bima, ukapnya pelan. Tapi ingat, satu-satunya cara untuk menebus kesalahan adalah berhenti berbohong. Malam itu setelah Bima dibawa ke ruang tahanan sementara, Aditya berjalan keluar gedung. Hujan masih turun membasahi halaman Polres. Ia menatap langit gelap, dalam hati berbisik, setiap kejahatan punya waktunya sendiri untuk terbongkar. Dan malam ini kebenaran baru saja mulai berbicara. Pagi itu langit Bogor diselimuti kabut tipis. Di ruang interogasi Polres, Bima Santoso duduk dengan kepala tertunduk. Matanya sayu, bibirnya kering, dan tangan yang terikat di atas meja tampak bergetar halus. Di seberangnya Kompol Aditya Rahman dan seorang jaksa pendamping tengah menyiapkan berkas baru hasil pemeriksaan laboratorium yang telah lengkap. Suara Aditya terdengar pelan namun tajam. Bima, hasil uji DNA dari semua sampai sudah keluar. Rambut, jaringan biologis, dan sisa zat yang ditemukan di pipa rumahmu. Semuanya kokok dengan DNA Sari Wulandari. Bima tidak menjawab. Ia menatap kosong ke meja di depannya, bibirnya bergerak kecil seolah ingin berkata sesuatu tapi tak ada suara keluar. Aditya menatapnya lama lalu menambahkan, kau bilang dia jatuh, tapi jejak darah menunjukkan sesuatu yang lebih dari kecelakaan. Ada usaha pembersihan besar-besaran. Kau tahu apa artinya itu? Keheningan menelan ruangan. Di luar suara petugas yang lalu lalang samar-samar terdengar. Akhirnya Bima menarik napas panjang seakan menyiapkan diri untuk sesuatu yang berat. Pak Aditya, katanya perlahan, apa gunanya saya bicara kalau semuanya sudah kalian simpulkan? Aditya mengkondongkan tubuh ke depan. Karena saya ingin tahu sisi manusia darimu, bukan sekadar pelaku. Beberapa menit hening sebelum akhirnya Bima mulai bicara. Kami sudah lama tidak bahagia. Sari selalu curiga, selalu menuduh saya berselingkuh. Dan ya, saya memang salah. Saya bertemu seseorang di Surabaya, seorang perempuan muda. Dia membuat saya merasa hidup kembali. Ia menatap kosong ke langit-langit ruangan. Tapi saya juga tahu Sari tidak akan pernah melepaskan saya. Ia bilang kalau saya pergi dia akan hancurkan segalanya. Aditya diam. Ia tahu kalimat seperti itu sering keluar dari pelaku kekerasan rumah tangga mencoba membenarkan tindakan mereka dengan alasan emosional. Jadi kau memilih menghancurkan dia duluan? Tanya Aditya pelan. Bima menggeleng cepat. Tidak, saya tidak berniat begitu. Malam itu kami bertengkar keras. Saya kehilangan kendali. Saya hanya ingin dia diam. Hanya itu. Matanya mulai basah. Tapi setelah dia tak bergerak lagi, saya tahu semuanya sudah berakhir. Suara detak jam di dinding terdengar seperti irama kematian yang lambat. Jaksa pendamping menulis catatan tanpa suara sementara Aditya tetap menatap Bima tanpa berkedip. Dan setelah itu Bima menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya panik, saya takut, saya tidak tahu harus apa. Saya pikir, kalau tubuhnya tidak ditemukan mungkin orang akan mengira dia pergi. Saya ingin waktu, hanya waktu. Aditya berdiri berjalan pelan ke jendela ruangan yang tertutup tirai. Waktu tidak menyembunyikan dosa Bima. Ia hanya menunda hari kau harus menatapnya. Ia berbalik menatap pria yang kini menangis diam-diam di kursinya. Bagaimana kau menghilangkan jasadnya? Bima menatap Aditya, matanya kosong, kemudian berbisik, saya memutuskan untuk membersihkan semuanya. Saya mencuci kamar mandi. Saya menghancurkan apa yang tersisa. Saya pikir itu akan selesai di sana. Aditya menggetukkan jarinya di meja. Kau tahu tindakan itu melanggar hukum, dan lebih dari itu melanggar hati nurani. Ya, saya tahu, Bima menjawab lirih. Tapi saya sudah tidak bisa kembali. Saat saya melihat kamar itu bersih, saya pikir semuanya hilang. Tapi ternyata tidak, bau itu tetap ada. Bayangkan Sari tetap menatap saya setiap malam.
Setelah beberapa jam berita pengakuan parsial itu menyebar cepat di dalam kantor, namun Aditya tidak mengizinkan satu pun petugas berbicara ke media. Kita belum selesai, katanya tegas. Saya ingin dia bicara sepenuhnya tanpa tekanan. Sebelum meninggalkan ruangan, Aditya menatap Bima sekali lagi. Kau pikir kau membersihkan darah padahal kau hanya menulis kisahmu di dinding rumah itu. Sari masih berbicara lewat bukti yang kau tinggalkan. Bima menunduk. Saya tahu Pak, saya tahu. Malamnya setelah menandatangani laporan harian, Aditya berjalan keluar dari Polres. Langit Bogor kembali meneteskan hujan lembut. Di kejauhan lampu kota memantul di genangan air di aspal. Ia menarik napas panjang. Dalam pikirannya wajah Sari terlintas lagi, wanita muda yang hanya ingin keluarganya tetap utuh kini berubah menjadi kasus dingin di meja penyidik. Semoga di balik semua kejahatan ini masih ada yang bisa diselamatkan, gumamnya pelan sebelum melangkah pergi ke dalam malam yang basah. Hujan reda menjelang subuh, udara Bogor terasa lembab dan dingin seperti menyimpan beban rahasia semalam. Di ruang penyidik Kompol Aditya Rahman duduk memandangi tumpukan berkas hasil pemeriksaan forensik tahap akhir. Di luar beberapa anggota jaga bergantian menyeruput kopi panas sambil berbicara pelan. Mereka tahu hari ini adalah titik balik penyelidikan. Pintu ruangan terbuka pelan. Seorang petugas laboratorium dari Pusat Forensik Polda Jawa Barat masuk membawa map tebal bersegel merah. Ini hasil akhir Pak, katanya sambil menyerahkan dokumen. Fragmen jaringan dari mesin penggiling sisa di saluran air dan noda mikroskopis di lantai kamar mandi semuanya identik. Hasil dinanya kokok dengan Sari Wulandari. Aditya menarik napas panjang. Ia sudah menduga hasilnya tapi tetap saja merasakan guncangan batin. Terima kasih, simpan salinan di brankas, dan tolong jangan bocorkan apapun ke media. Siap Pak. Begitu petugas keluar, Aditya menatap foto keluarga yang diambil dari rumah Bima. Sari tersenyum di tengah anak kecil di pangkuannya sementara Bima berdiri di samping dengan ekspresi datar. Kini foto itu terasa seperti potret kebahagiaan palsu yang diselimuti kebohongan. Pagi menjelang, Bima dipanggil kembali ke ruang interogasi. Kali ini ruangan tampak lebih dingin. Di atas meja sudah terhampar berkas hasil forensik, foto lokasi dan surat perintah penahanan. Aditya duduk di seberang, suaranya tenang namun mengandung tekanan. Bima, hasil akhir sudah keluar. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Semua bukti mengarah padamu. Bima menatap berkas itu tanpa berkedip. Saya tidak bermaksud membunuhnya Pak, katanya dengan suara serak. Saya hanya, Aditya memotong, kau ingin membuatnya diam. Tapi dia tak akan pernah bersuara lagi. Bukan lelaki itu menunduk. Hening panjang menutup ruang interogasi. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan di langit-langit. Akhirnya Bima menghela napas dan dari bibirnya keluar pengakuan yang tak bisa lagi dibantah. Saya kehilangan kendali malam itu, ujarnya lirih. Setelah dia terjatuh, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya panik, saya menunggu berjam-jam. Saat fajar saya sadar tubuhnya sudah dingin. Saya ketakutan. Saya berpikir kalau orang tak menemukan jasadnya mereka akan mengira dia pergi. Aditya menatapnya diam-diam. Dan itu alasanmu melakukan hal yang bahkan kau sendiri tak berani sebutkan. Bima menggigit bibirnya. Saya minta maaf. Saya hanya ingin semuanya hilang. Saya ingin hidup baru dengan orang lain. Kalimat itu jatuh seperti batu di dasar sumur, dingin dalam dan menyakitkan. Sementara itu di rumah sederhana milik Ibu Rukmini, seorang perwira muda datang membawa kabar resmi. Di tangannya ada surat keterangan hasil penyelidikan awal. Rukmini membaca dan matanya perlahan memerah. Jadi benar, Sari sudah tidak ada, suaranya bergetar. Perwira itu menunduk hormat. Kami masih menunggu proses hukum Bu. Tapi semua bukti menunjukkan demikian. Rukmini tak bisa lagi menahan air mata. Ia duduk di kursi rotan tua memeluk foto putrinya erat-erat. Di sampingnya Arga, kuku kecilnya, menatap bingung. Nenek mama kapan pulang, tanya Boka itu polos. Rukmini menatap wajah munggil itu sambil menahan isak. Mama sudah pulang nak, tapi ke tempat yang jauh sekali. Sore harinya di kantor polisi, berita tentang pengakuan parsial Bima mulai tersebar ke kalangan terbatas. Jaksa memutuskan akan menyiapkan berkas penuntutan. Aditya menutup map terakhir kemudian berdiri di depan jendela. Langit mulai cerah tapi pikirannya gelap. Ia berkata pada asistennya, setiap kali saya menutup kasus seperti ini saya selalu merasa bukan kemenangan tapi kehilangan. Asisten muda itu menatapnya. Tapi Pak, setidaknya keadilan bisa ditegakkan. Aditya tersenyum pahit. Keadilan bisa menenangkan tapi tidak pernah memulihkan. Anak itu akan tumbuh tanpa ibu dan ayahnya akan mati di balik jeruji. Malam turun perlahan. Di sel tahanan Bima duduk sendirian. Ia menatap dinding kosong di depannya membayangkan bayangan Sari berdiri di sana. Dia menatapnya tanpa kata. Maafkan aku, bisiknya pelan.
Aku hanya ingin bebas tapi kini aku terpenjara selamanya. Di ruang lain Aditya menutup berkas dengan tanda tangan resmi. Kasus ini belum selesai di pengadilan tapi bagi hati nuraninya kebenaran sudah muncul di permukaan gedir telanjang dan tak dapat ditolak. Ia menatap langit malam yang sunyi dari jendela Polres lalu bergumam tak ada rahasia yang benar-benar bersih. Bahkan yang dicuci dengan air pemutih sekalipun. 3 hari setelah pengakuan terakhirnya Bima Santoso resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap istrinya Sari Wulandari. Berita itu cepat menyebar di Bogor dan Jakarta memenuhi halaman utama media daring. Namun di balik gemuruh pemberitaan di ruang tahanan yang sunyi Bima hanya duduk diam menatap dinding abu-abu yang dingin. Setiap malam ia terbangun karena mimpi yang sama suara air mengalir bau pemutih yang menusuk hidung dan wajah Sari muncul dari dalam bayangan menatapnya tanpa suara. Aku hanya ingin pergi katanya dalam mimpi tapi kau yang menghapus jalan pulangku. Bima menggigil menggenggam kepalanya sendiri. Untuk pertama kalinya rasa takut bukan lagi datang dari polisi tapi dari nuraninya sendiri. Sementara itu Kompol Aditya Rahman duduk di ruang kerjanya menatap laporan akhir yang baru saja disusun tim penyidik. Semua bukti fisik telah diperkuat oleh laboratorium forensik DNA hasil luminol rekonstruksi waktu kejadian dan kronologi yang lengkap. Hanya tinggal menunggu satu langkah lagi sidang pengadilan. Aditya menutup map lalu menatap papan di dinding yang kini penuh catatan berwarna merah motif keinginan bebas dan cinta baru. Ia menghela napas panjang, begitu banyak orang menghancurkan hidupnya hanya karena tak bisa mengakhiri hubungan dengan cara yang manusiawi gumamnya. Asistennya Bribtu Dimas masuk membawa secangkir kopi. Pak Jaksa bilang sidang pendahuluan mungkin minggu depan. Mereka minta Bapak hadir sebagai saksi utama. Aditya mengangguk tanpa menoleh. Baik. Tapi pastikan juga perlindungan untuk Ibu Rukmini dan anak korban. Mereka tidak boleh diganggu media. Di rumah kecil di Cibinong kehidupan berjalan dalam diam. Ibu Rukmini kini tinggal bersama kukunya Arga yang semakin sering menanyakan tentang ibunya. Kenapa Mama nggak video call lagi tanyanya dengan suara polos. Rukmini menatap langit-langit berusaha menahan air mata. Mama sedang tidur panjang nak. Tapi dia selalu lihat kamu dari langit. Anak itu mengangguk pelan lalu memeluk neneknya. Dalam pelukan kecil itu Rukmini merasa campuran antara kasih dan luka yang tak akan pernah sembuh. Di luar tetangga lewat menatap rumah itu dengan mata penuh iba. Mereka berbisik-bisik sebagian merasa marah sebagian takut sebagian lagi hanya bisa menggelengkan kepala. Kasus seperti ini membuat kita berpikir kata salah satu warga. Kalau cinta bisa berubah, jadi kebencian apa masih ada tempat yang benar-benar aman di dunia ini? Seharinya Aditya menerima laporan tambahan dari bagian psikologi kepolisian. Konselor yang mewawancarai Bima menulis bahwa tersangka menunjukkan gejala penyesalan tapi juga kecenderungan narsistik mencoba menempatkan dirinya sebagai korban keadaan. Dia menyesal bukan karena membunuh tapi karena ketahuan, ujar konselor singkat dalam laporannya. Aditya membaca kalimat itu lama lalu menutup berkas. Ia tahu kebenaran psikologis seringkali lebih tajam daripada hasil forensik. Ia berdiri berjalan ke jendela memandang halaman Polres yang mulai gelap. Dalam pikirannya kasus ini lebih dari sekadar pembunuhan, ini adalah potret dari manusia yang kehilangan arah ketika keegoisan menggalakkan nurani. Malam turun perlahan di Bogor. Hujan kembali mengguyur menimbulkan suara ritmis di atap seng ruang tahanan. Bima duduk sendirian menatap tanggan yang dulu ia gunakan untuk membangun rumah kini hanya menggenggam udara kosong. Ia memejamkan mata mendengar langkah petugas lewat di lorong. Dalam keheningan itu ia berkata lirih hampir seperti berdoa, andai aku bisa kembali ke malam itu. Aku akan memilih pergi saja, namun waktu tidak pernah memberi kesempatan kedua bagi mereka yang membunuh dengan sadar. Di sisi lain Aditya menulis catatan terakhir untuk laporan internal. Motif utama bukan sekadar cinta baru tapi keinginan menghapus tanggung jawab lama. Ia berpikir kebebasan bisa dibeli dengan mengorbankan hidup orang lain. Namun setiap darah yang dicuci meninggalkan bekas di hati manusia yang melakukannya. Ia meletakkan pena menatap langit malam di luar jendela yang basah. Bogor tampak tenang tapi bagi Aditya setiap butir hujan malam itu terdengar seperti suara hati nurani yang memanggil jangan biarkan keheningan menutupi kebenaran. Dan di dalam sel Bima Santoso akhirnya menangis keras untuk pertama kalinya. Tidak ada lagi topeng tenang, tidak ada lagi kebohongan. Hanya seorang pria yang menatap dirinya sendiri dan menyadari bahwa penjara terbesar bukanlah yang berdinding baja melainkan yang dibangun oleh dosa di dalam hati. Awal Desember 2018 ruang sidang pengadilan negeri Bogor penuh sesak. Kursi pengunjung dipenuhi wartawan, mahasiswa hukum dan warga yang ingin menyaksikan kasus yang sudah berbulan-bulan menjadi perbincangan. Di luar gedung hujan tipis turun membasahi halaman menciptakan suasana muram yang seolah menegaskan beratnya hari itu. Di tengah ruangan Bima Santoso duduk di kursi terdakwa dengan seragam tahanan oranye. Wajahnya pucat, matanya cekung dan rambutnya sudah beruban di beberapa bagian.
Di barisan depan Ibu Rukmini hadir dengan kerudung hitam sederhana ditemani dua petugas pendamping. Di pangkuannya foto Sari Wulandari yang tersenyum masih tergenggam erat. Ketika hakim memasuki ruang sidang semua berdiri, suara palu diketukkan 3 kali menandai dimulainya sidang yang akan menentukan akhir dari tragedi ini. Jaksa penuntut berdiri lebih dulu. Suaranya lantang jelas namun mengandung nada getir. Yang mulia, berdasarkan hasil penyidikan bukti ilmiah serta pengakuan terdakwa sendiri, kami menyimpulkan bahwa terdakwa Bima Santoso dengan sengaja menghilangkan nyawa istrinya Sari Wulandari. Setelah perbuatannya, terdakwa dengan sadar melakukan tindakan pembersihan dan penghancuran bukti dengan tujuan menutupi kejahatan tersebut. Ruangan hening, beberapa orang menarik napas pelan tak berani menatap ke arah kursi terdakwa. Jaksa melanjutkan membacakan detail bukti satu persatu hasil forensik DNA, laporan luminol dan keterangan saksi-saksi. Setiap kata terasa seperti palu yang menekan dada Bima makin dalam. Ketika giliran pembela tiba, pengakarannya berusaha menekankan sisi emosional. Klien kami tidak berniat membunuh. Ini kecelakaan rumah tangga yang berubah menjadi tragedi karena panik. Ia menyesal dan telah bekerja sama selama proses hukum. Namun nada suaranya tenggelam dalam keheningan yang pekat. Hakim kemudian memanggil Kompol Aditya Rahman sebagai saksi utama. Dengan pakaian dinas lengkap, Aditya melangkah ke depan. Ia memberi hormat lalu berdiri tegak di mimbar. Saudara saksi, tanya hakim, apakah benar Anda memimpin langsung penyelidikan kasus ini? Benar, Yang Mulia, jawab Aditya. Ceritakan secara singkat bagaimana penyidik menemukan bukti yang mengarah pada terdakwa. Aditya menarik napas dalam lalu mulai menjelaskan tentang bau pemutih yang berlebihan di kamar mandi, mesin penggiling yang tidak seharusnya ada di rumah tangga biasa, hasil luminol yang menampakkan noda samar hingga fragmen biologis yang identik dengan DNA korban. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seperti menyalakan kembali bayangan malam penyelidikan itu. Bau kimia yang menusuk cahaya biru dingin dan rasa dingin yang menempel di kulit. Ketika ia selesai, hakim menatapnya dengan mata tajam. Menurut pandangan Anda sebagai penyidik, apakah tindakan terdakwa bersifat spontan atau direncanakan? Aditya menjawab, mantap, tindakan itu menunjukkan persiapan yang mulia. Ia menyiapkan alat, membersihkan lokasi dan menyusun alibi. Semua itu tidak dilakukan oleh orang yang panik, tapi oleh seseorang yang sadar penuh atas apa yang ia perbuat. Ruangan kembali sunyi, hanya suara hujan di luar yang memeka kesenyapan. Setelah istirahat singkat, hakim memberi kesempatan terakhir bagi terdakwa untuk berbicara. Bima berdiri perlahan. Tangannya gemetar, suaranya nyaris bergetar. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya kehilangan segalanya. Saya mencintai Sari tapi saya juga lelah. Saya ingin hidup baru tapi saya bodoh. Saya penggekut. Sekarang saya sadar kebebasan yang saya cari justru menenggelamkan saya di penjara ini. Ia menatap ke arah bangku pengunjung, mencari wajah yang dulu ia kenal. Matanya bertemu dengan tatapan kosong Ibu Rukmini. Perempuan tua itu hanya menatapnya lama tanpa air mata, tanpa amarah, hanya kehampaan. Dan di dalam kehampaan itu rasa bersalah Bima mencapai puncaknya. Hakim berdiskusi sebentar dengan dua anggota majelis lainnya. Beberapa menit terasa seperti seabad. Lalu palu diketuk 3 kali. Menimbang seluruh bukti dan kesaksian yang ada, ujar hakim, pengadilan menyatakan terdakwa Bima Santoso bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan ini menjatuhkan hukuman seumur hidup. Suara gemuruh kecil terdengar di antara penonton. Sebagian menghela napas lega, sebagian menunduk. Bima menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang namun tidak mengeluarkan suara. Aditya berdiri diam di sudut ruangan. Ia tidak merasa puas, tidak juga gembira. Ia hanya tahu satu kebenaran telah ditegakkan, tapi dengan harga yang tak pernah adil bagi siapapun. Ketika sidang ditutup, Ibu Rukmini berjalan pelan keluar gedung. Di tangannya masih tergenggam foto Sari. Di bawah langit mendung, ia berhenti sejenak di halaman pengadilan memandang awan kelabu di atas kepalanya. Anakku, akhirnya kau mendapat keadilan, bisiknya lirih. Tapi kenapa keadilan terasa sesakit ini? Dan di balik jendela ruang tahanan sementara Bima menatap hujan yang jatuh deras. Untuk pertama kalinya ia sadar kebebasan sejati bukanlah di luar penjara melainkan di hati yang jujur. Dan hatinya kini telah terkunci selamanya. Beberapa minggu setelah putusan pengadilan, kehidupan di Bogor perlahan kembali seperti biasa. Jalanan ramai lagi oleh kendaraan, pasar beroperasi seperti semula dan media sudah beralih membahas isu lain. Namun bagi sebagian orang, luka dari tragedi Sari Wulandari masih terasa seperti bara yang belum padam. Di rumah kecil di Cibinong, Ibu Rukmini kini hidup bersama kukunya Arga. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan sederhana, bubur ayam, segala susu dan doa kecil sebelum berangkat sekolah. Boka itu tumbuh kepat tapi masih sering menatap kosong ke arah pintu setiap kali angin meniup tirai. Nenek tanyanya suatu hari kenapa Mama nggak pernah pulang walau sudah pagi. Rukmini tersenyum getir. Karena Mama sudah tinggal di tempat yang lebih indah, nak.
Tapi dia selalu melihatmu dari sana. Arga mengangguk pelan lalu melanjutkan menggambar. Di kertas putih ia menggambar matahari, rumah kecil dan sosok perempuan bergaun putih sedang tersenyum. Sementara itu kompol Aditya Rahman kembali ke rutinitas pekerjaannya. Kasus baru berdatangan, pencurian, penipuan, perkelahian, kasus narkoba, semua seolah berusaha menumpuk di meja kerjanya. Namun di sela tumpukan berkas itu foto Sari dan Arga masih terselip di sudut papan laporan. Ia belum tega melepasnya. Suatu sore Bribtu Dimas masuk membawa surat. "Pak, ini surat dari Lapas Gunung Sindur," katanya, dari terpidana Baima Santoso. Aditya membuka amplop perlahan. Tulisan tangan Bima di atas kertas lusuh terlihat goyah namun jelas. "Pak Aditya, saya tahu saya tidak pantas meminta apapun. Tapi saya ingin Bapak tahu setiap malam saya mendengar suara air mengalir. Saya teringat kamar mandi itu. Saya teringat mata Sari. Tidak ada hari tanpa penyesalan. Jika boleh saya hanya ingin menyampaikan satu hal, jangan biarkan orang seperti saya punya kesempatan kedua untuk menghancurkan orang lain. Hidup saya sudah berakhir sejak malam itu." Surat itu ditutup dengan tanda tangan sederhana Bima. Aditya menatap kertas itu lama lalu melipatnya rapi dan memasukkannya ke map berkas. Penyesalan memang selalu datang paling akhir, gumamnya pelan. Beberapa hari kemudian Aditya mengunjungi panti asuhan Katolik di Bogor Timur tempat Arga kadang bermain dan belajar. Ia membawa bingkisan kecil beberapa buku cerita dan mainan. Saat melihatnya datang, Arga berlari kecil sambil memanggil Om Polisi. Aditya tersenyum. "Halo Arga, kamu sehat-sehat Om? Aku sudah bisa baca sendiri." "Bagus sekali." Mereka duduk di taman kecil di belakang panti. Aditya memperhatikan wajah anak itu, matanya jernih tapi menyimpan kedewasaan yang terlalu cepat untuk usianya. "Om," kata Arga tiba-tiba, "kalau orang jahat minta maaf, Tuhan maafin gak?" Pertanyaan itu membuat Aditya terdiam sejenak. Ia menatap langit sore yang berwarna jingga. "Tuhan selalu mau memaafkan nak. Tapi manusia kadang butuh waktu untuk belajar memaafkan." Arga mengangguk pelan lalu menatap ke arah kolam ikan di dekat mereka. "Kalau begitu aku mau belajar juga Om, biar Mama senang di langit." Aditya tersenyum tapi dadanya terasa sesak. Ia sadar anak kecil itu baru saja mengajarkan pelajaran terbesar yang bisa diterima seorang penyidik, bahwa keadilan tanpa belas kasih hanya meninggalkan kehampaian. Malamnya di rumah dinasnya yang sederhana, Aditya duduk di balkon sambil menulis laporan terakhir tentang kasus itu. Ia menulis perlahan kalimat demi kalimat seperti doa. Kasus Sari Wulandari ditutup secara hukum namun tidak secara moral. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa kejahatan sering lahir dari hal kecil, kebohongan pertama, ego dan keinginan untuk bebas tanpa tanggung jawab. Ia berhenti menulis lalu menatap hujan yang kembali turun pelan. Setiap tetes terasa seperti suara dari masa lalu memanggil ingatannya akan malam-malam penyelidikan di rumah besar itu. Tidak ada yang benar-benar bersih di dunia ini, gumamnya, selain air mata orang yang kehilangan. Beberapa bulan kemudian di kompleks pemakaman Katolik di Bogor, Rukmini dan Arga berziarah ke makam sederhana bertuliskan Sari Wulandari 1982-18. Di atas batu nisan mereka meletakkan bunga melati dan lilin kecil. Arga berdiri tegak menutup mata lalu berbisik, "Mama, aku sudah berani ke sekolah sendiri sekarang." Rukmini menggenggam tangan kukunya erat. Angin sore berhembus lembut seolah membelai pipi mereka. Di kejauhan langit Bogor memerah kemasan memantulkan cahaya yang hangat dan damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Ibu Rukmini tersenyum, bukan karena bahagia tapi karena tahu di balik semua penderitaan, keadilan dan cinta tetap menemukan jalannya. Musim hujan mulai memudar di Bogor. Pohon-pohon di sepanjang jalan Pajajaran kembali hijau dan udara pagi membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Namun di balik kesejukan itu masih ada hati-hati manusia yang belum sembuh. Salah satunya adalah Kompol Aditya Rahman yang setiap kali melewati perumahan Sentul selalu merasa dadanya sesak. Di sanalah semua dimulai, di rumah megah dengan dinding putih dan pagar besi hitam, tempat kebenaran dan kengerian pernah bersembunyi berdampingan. Pagi itu Aditya mendapat undangan dari Lapas Gunung Sindur tempat Bima Santoso menjalani hukumannya. Kepala lapas memintanya datang karena Bima ingin bicara langsung sebelum dipindahkan ke blok khusus. Aditya sempat ragu tapi akhirnya berangkat. "Mungkin ini penutupan yang saya butuhkan," pikirnya. Sesampainya di sana ia melewati koridor panjang dengan suara rantai pintu besi yang bergemerincing. Di balik jeruji Bima duduk dengan pakaian tahanan lusuh, wajahnya tampak jauh lebih tua daripada usianya. Begitu melihat Aditya ia tersenyum samar. "Terima kasih sudah datang Pak. Saya tahu Bapak mungkin tidak ingin bertemu saya lagi." Aditya duduk tanpa menjawab. "Kau ingin bicara apa?" Bima menatap lantai. "Saya ingin minta maaf. Tapi bukan untuk Bapak. Untuk semua orang yang saya sakiti. Untuk Sari, untuk anak saya, untuk ibu mertuaku. Saya sadar, saya tidak hanya membunuh seseorang tapi juga menghancurkan kepercayaan." Ia berhenti sejenak lalu menatap Aditya dengan mata merah.
Di sini setiap malam saya dengar langkah kaki seperti ada yang berjalan di luar sel. Kadang saya pikir itu penjaga tapi suara itu berhenti tepat di depan pintu saya. Saya tahu itu bukan manusia. Aditya menarik napas dalam. Bima itu bukan arwah. Itu rasa bersalahmu sendiri. Bima menunduk, mungkin Pak. Tapi rasa bersalah itu lebih menakutkan daripada hukuman mati sekalipun. Sebelum berpisah Aditya berdiri. Kau sudah mendapat hukuman yang pantas. Sekarang tugasmu hanya satu, menanggung dan memperbaiki diri. Semoga kau temukan damai di dalam ketakutanmu sendiri. Bima menatapnya lama. Saya tidak pantas damai Pak. Tapi terima kasih karena Bapak masih mau mendengarkan. Beberapa hari kemudian Aditya menerima kabar dari pihak lapas. Bima dipindahkan ke blok isolasi setelah mengalami gangguan tidur berat. Dokter menyebutnya delirium pasca trauma, kondisi di mana rasa bersalah menggerogoti kesadaran pelaku sampai batas gila. Aditya hanya menatap laporan itu tanpa ekspresi. Keadilan sudah bekerja, ujarnya pelan, tapi jiwa manusia tidak sesederhana pasal hukum. Di sisi lain kota, Ibu Rukmini mulai berjualan kue di depan rumahnya dengan bantuan tetangga yang membuka usaha kecil bernama Warung Doasari. Di sana anak-anak sekolah sering mampir membeli onde-onde dan pisang goreng sambil mendengar cerita ringan dari sang nenek. Kadang ketika hari sepi, Rukmini menatap ke langit. Anakku, mungkin aku tidak bisa melupakanmu, bisiknya, tapi aku bisa belajar hidup dengan kenanganmu. Arga yang kini duduk di bangku kelas 2 SD semakin dewasa. Ia jarang bertanya tentang ayahnya, tapi setiap kali melihat polisi lewat di jalannya tersenyum dan melambai. Kalau sudah besar aku mau jadi polisi kayak Om Aditya, katanya. Rukmini tersenyum lembut. Jadilah polisi yang berhati lembut ya nak. Jangan cuma tegas tapi juga tahu caranya mengasihi. Sore itu Aditya berkunjung tanpa pemberitahuan. Ia membawa sebuah bingkisan kecil berisi buku cerita bergambar dan sekotak kokelat untuk Arga. Rukmini menyambutnya dengan mata yang hangat. Pak Aditya, sudah lama tak datang. Saya ingin memastikan kalian baik-baik saja, jawabnya sambil duduk di kursi bambu depan rumah. Arga datang berlari memeluk kaki Aditya. Om, aku dapat nilai 9 di sekolah, hebat sekali, kata Aditya sambil tertawa kecil. Kamu tahu anak pemberani tidak selalu yang kuat tapi yang mau memaafkan. Anak itu mengangguk serius seolah memahami maknanya. Mereka bertiga duduk menatap senja yang menurun di atas perbukitan. Cahaya kemasan jatuh di wajah Rukmini menampakkan kedamaian yang lama hilang. Pak Aditya, ukap Rukmini, tiba-tiba saya tahu pekerjaan Bapak berat. Tapi kalau nanti Bapak merasa lelah, datanglah ke sini. Kadang kita hanya butuh sekangkir teh dan sedikit keheningan. Aditya tersenyum menatap perempuan tua itu dengan hormat. Terima kasih Bu, saya akan ingat itu. Malam turun pelan. Dalam perjalanan pulang Aditya membuka kaca mobil membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Ia merasa sesuatu dalam dirinya berubah, bukan kemenangan tapi semacam pengampunan. Ia bergumam pada dirinya sendiri, keadilan bukan sekadar menghukum yang bersalah tapi juga memberi harapan bagi yang tersisa. Dan untuk pertama kalinya sejak kasus itu dimulai ia merasa Bogor benar-benar tenang, tanpa jeritan, tanpa bayangan, hanya suara hujan jauh yang menyapa seperti doa yang akhirnya dijawab. Awal Februari 2019, hujan kembali turun di Bogor, lembut tapi lama menutupi seluruh kota dengan kabut tipis berwarna kelabu. Di pemakaman Katolik kecil di pinggir kota, Ibu Rukmini berdiri sendirian di depan nisan bertuliskan Sari Wulandari 1988-2018. Di tangannya ada payung lusuh dan sekat bunga melati yang baru ia petik dari halaman rumah. Setiap tahunnya datang ke sini tapi kali ini terasa berbeda. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah dan daun kering. Nak, bisiknya lirih, mungkin kau sudah tenang tapi di sini dunia belum berubah. Masih banyak istri yang menangis dalam diam. Masih banyak suami yang lupa bagaimana mencintai dengan hati. Ia meletakkan bunga dengan hati-hati di atas batu nisan lalu menatap ke langit yang kelabu. Air mata bercampur dengan air hujan di pipinya, tak bisa dibedakan mana yang lebih dingin. Sementara itu di kantor Polres Bogor, Kompol Aditya Rahman tengah memimpin rapat kecil dengan timnya. Di layar proyektor muncul grafik statistik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat selama 2 tahun terakhir. Ia menunjuk layar dengan pena. Kita tidak hanya menyelidiki tapi juga harus mencegah. Setiap laporan sekecil apapun jangan diabaikan. Karena dari satu teriakan malam yang kita biarkan bisa lahir tragedi seperti Sari Wulandari. Ruang rapat hening. Semua anggota mendengarkan tanpa bicara. Mereka tahu kata-kata itu bukan sekadar perintah tapi peringatan yang keluar dari hati seseorang yang telah melihat sisi tergelap dari manusia. Bribtu Dimas mengangguk. Baik Pak, saya akan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Perempuan. Kita buat jalur cepat untuk pelaporan. Lakukan, jawab Aditya singkat. Setelah rapat usai ia duduk sebentar di ruangannya. Di dinding masih tergantung foto tim penyidik di tempat kejadian kasus Bima Santoso, foto yang kini mulai mengguning di pinggirnya. Aditya menatap foto itu lama.
Kita menang secara hukum gumamnya tapi berapa banyak hati yang kalah di dalamnya. Sore hari ia memutuskan pergi ke pemakaman tanpa memberitahu siapapun. Mobilnya berhenti di depan gerbang batu dengan salib kecil di atasnya. Dari jauh ia melihat sosok perempuan tua berdiri di tengah hujan mengenakan payung kokela tua. Ia tahu itu Ibu Rukmini. Aditya mendekat perlahan. Bu Rukmini perempuan itu menoleh dan tersenyum lemah. Pak Aditya, saya tahu Bapak akan datang. Mengapa Ibu ke sini sendirian? Karena saya ingin berbicara dengan anak saya tanpa orang lain mendengarkan, jawabnya lembut. Dan entah kenapa setiap kali hujan turun saya merasa dia masih mendengarkan saya. Mereka berdiri berdampingan di bawah langit yang meneteskan air tanpa henti. Hening panjang mengisi antara keduanya, hanya suara gemerisik air dan bisikan daun yang bergerak. Bagaimana keadaan kuku Ibu? Tanya Aditya. Dia baik, suka membaka. Katanya ingin jadi polisi seperti Bapak, jawab Rukmini tersenyum. Aditya tertawa kecil. Kalau begitu saya harus jadi konto yang baik. Rukmini menatap nisan anaknya sekali lagi lalu berkata pelan, saya tidak ingin hidup dalam kebencian Pak. Bima sudah dihukum tapi saya tidak mau menghabiskan sisa hidup dengan dendam. Saya hanya berdoa semoga Tuhan memberi dia waktu untuk benar-benar menyesal. Aditya menatapnya kagum pada ketegaran yang sulit dijelaskan. Ibu lebih kuat dari banyak orang yang saya kenal. Rukmini tersenyum samar. Bukan kuat Pak, hanya belajar menerima. Karena kalau tidak saya akan ikut mati bersama Sari. Ketika hujan mulai reda mereka berjalan perlahan menuju mobil. Langit menampakkan cahaya jingga tipis di balik awan. Sebelum berpisah Rukmini berkata terima kasih karena Bapak tidak menyerah waktu itu. Kalau bukan karena Bapak mungkin anak saya takkan mendapat keadilan. Aditya menggeleng. Keadilan itu hasil kerja semua orang Bu. Saya hanya menjalankan tugas. Tapi tugas yang Bapak jalankan dengan hati, jawabnya sambil menunduk hormat. Ia melangkah pergi meninggalkan Aditya yang masih berdiri di sisi nisan. Di antara suara burung sore dan percikan air terakhir Aditya menatap tanah yang mulai kering. Dalam diam ia berdoa bukan untuk korban, bukan untuk pelaku, tapi untuk semua manusia yang pernah kehilangan arah karena lupa arti cinta. Malamnya di rumah dinasnya Aditya duduk di meja kayu tua sambil menulis catatan di buku pribadinya. Hujan hari ini mengingatkanku bahwa setiap luka meninggalkan bekas tapi juga membawa kehidupan baru. Sari mungkin sudah tiada namun kisahnya menjadi peringatan bagi banyak orang. Mungkin inilah arti keadilan sejati, bukan sekadar menghukum tapi memastikan tragedi yang sama tak terulang. Ia menutup buku itu perlahan memandang keluar jendela. Hujan sudah berhenti sepenuhnya. Di kejauhan kota Bogor berkilau di bawah lampu jalan tenang namun penuh kereta yang belum selesai. Dan di hatinya Aditya tahu perjalanan menuju keadilan belum berakhir. Ia hanya baru saja melewati satu bab dari kisah panjang tentang manusia dan nurani. Pagi itu Bogor diselimuti kabut tebal. Jalanan licin dan pepohonan di sepanjang jalan Pajajaran tampak sama seperti lukisan yang belum selesai. Kompol Aditya Rahman mengemudi perlahan menuju sekolah dasar tempat Arga anak mendiang Sari Wulandari kini belajar. Sekolah itu mengadakan acara hari inspirasi dan Aditya diundang untuk berbagi kisah tentang keberanian dan kejujuran. Sudah setahun sejak kasus tragis itu ditutup. Namun setiap kali mendengar nama Sari sesuatu di dalam dirinya masih bergetar, bukan karena kesedihan melainkan karena ingatan bahwa dari kegelapan pun manusia masih bisa menyalakan cahaya. Ketika tiba halaman sekolah sudah penuh anak-anak berseragam putih merah. Mereka berbaris rapi di bawah tenda biru yang didirikan di lapangan. Kepala sekolah menyambut Aditya dengan senyum hangat. Terima kasih sudah datang Pak Kompol. Anak-anak pasti senang mendengar cerita dari Bapak. Arga duduk di barisan depan mengenakan topi kecil dengan bintang kertas di atasnya. Ketika melihat Aditya wajahnya langsung bersinar. Om Aditya, serunya pelan. Aditya tersenyum dan mengangguk. Dalam pandangan mata anak itu ia menemukan sesuatu yang jarang ia lihat di dunia orang dewasa, kemurnian tanpa prasangka. Acara dimulai. Setelah beberapa sambutan singkat giliran Aditya naik ke panggung kecil. Ia berdiri di depan mikrofon menatap puluhan wajah muda yang menatapnya penuh rasa ingin tahu. Anak-anak, katanya lembut, tahu tidak jadi polisi bukan hanya tentang menangkap orang jahat. Kadang tugas kami adalah mendengarkan, membantu dan menjaga agar kebenaran tidak hilang. Beberapa anak mengangguk serius. Aditya melanjutkan, kalian tahu apa arti keberanian? Keberanian bukan hanya melawan penjahat tapi juga melawan rasa takut di hati sendiri. Jujur meskipun sulit itu juga keberanian. Ia menatap Arga yang kini memperhatikan dengan penuh perhatian. Dan jangan pernah lupa setiap perbuatan baik sekecil apapun, menolong teman, mengakui kesalahan, memaafkan orang lain, semua itu bisa menyelamatkan seseorang bahkan mungkin seluruh hidupnya. Suasana hening sejenak. Anak-anak tampak memikirkan kata-kata itu, lalu seorang siswa kecil mengangkat tangan. Apakah polisi pernah takut? Aditya tersenyum. Pernah.
Saya juga manusia, tapi saya belajar satu hal ketika kita takut yang bisa menggalakkan rasa takut itu adalah cinta. Cinta pada kebenaran, cinta pada orang yang kita lindungi. Tepuk tangan kecil terdengar dari barisan belakang. Kepala sekolah menunduk haru sementara beberapa guru meneteskan air mata. Arga menatapnya dengan bangga dan di mata Boka itu Aditya seolah melihat pantulan masa depan yang lebih baik. Selesai acara, Aditya duduk di taman sekolah bersama Arga dan Ibu Rukmini yang datang menjemput. Udara mulai cerah dan kabut perlahan menyingkir. Terima kasih sudah datang, Pak, kata Rukmini sambil menyuguhkan teh hangat. Saya lihat Arga makin semangat belajar karena sering mendengar cerita dari Bapak. Aditya tersenyum. Anak ini luar biasa, Bu. Saya yakin dia akan tumbuh jadi seseorang yang membawa terang. Arga menatap keduanya dan bertanya polos, Om, kalau aku jadi polisi nanti aku boleh lindungi orang biar enggak ada yang sedih kayak nenek. Aditya menepuk bahunya lembut. Itu tujuan paling mulia, nak. Lindungilah orang dengan hati bukan hanya dengan seragam. Rukmini menatap langit biru yang mulai tampak. Kadang saya masih bermimpi tentang Sari. Dalam mimpi dia tersenyum dan bilang, Bu, aku baik-baik saja. Saya pikir mungkin dia benar-benar sudah tenang. Aditya menatapnya dengan hormat. Saya yakin dia bangga melihat apa yang Ibu dan Arga jalani sekarang. Sore menjelang. Saat berpamitan, Rukmini berkata, Pak Aditya, jangan lupa datang minggu depan. Kami akan adakan misa syukur kecil di rumah. Sudah 1 tahun sejak pemakaman Sari. Saya ingin memperingatinya dengan doa bukan air mata. Aditya mengangguk. Saya akan datang, Bu. Mungkin kita semua butuh itu, mengingat dengan damai. Ia berjalan ke mobil menatap sekali lagi halaman sekolah yang kini kosong. Di sana Arga masih melambai sambil berteriak, Om, jangan lupa janji ya. Aditya tersenyum. Tidak akan, nak. Tidak akan. Malam itu di rumah dinasnya, Aditya menulis satu kalimat di buku catatan pribadinya, cahaya tidak selalu datang dari langit. Kadang ia muncul dari senyum seorang anak yang memilih memaafkan dunia. Ia menutup buku itu memandang keluar jendela. Bogor malam itu diselimuti kabut, tapi di kejauhan lampu jalan berkelip seperti bintang yang menolak padam. Dan di dalam dirinya untuk pertama kali sejak lama Aditya merasakan kedamaian yang sungguh nyata, tenang, lembut dan manusiawi. 1 tahun telah berlalu sejak Sari Wulandari pergi. Malam itu rumah kecil di Cibinong tampak lebih terang dari biasanya. Di ruang tamu lilin-lilin kecil menyala di atas meja kayu bersama foto Sari yang dibingkai sederhana. Di sebelahnya vas berisi bunga melati segar memenuhi ruangan dengan aroma lembut. Ibu Rukmini mengenakan kebaya abu-abu dan kerudung putih. Wajahnya tampak lebih tua tapi senyumnya tenang. Di kursi dekat jendela Arga duduk sambil memegang gitar kecil. Malam ini bukan untuk berduka melainkan untuk mengenang dalam damai. Beberapa tetangga datang membawa kue dan bunga. Seorang pastor tua dari paroki setempat memimpin doa singkat. Semoga arwah Sari diterima dalam terang kasih Tuhan dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan untuk meneruskan hidup dengan cinta, ukapnya lembut. Hening memenuhi ruangan. Hanya suara jangkrik di luar jendela yang terdengar berpadu dengan aroma dupa yang membumbung perlahan ke langit malam. Di tengah suasana itu Kompol Aditya Rahman datang mengenakan batik sederhana. Ia menunduk hormat di depan foto Sari lalu menyalami Rukmini. Terima kasih sudah datang, Pak Aditya, ukap Rukmini lembut. Saya berjanji akan hadir, Bu, jawabnya. Malam ini bukan hanya untuk mengenang kematian tapi juga kehidupan yang ditinggalkan. Ia duduk di samping Arga. Boka itu menatapnya dengan senyum malu-malu. Om, aku udah bisa main lagu yang Om kasih, katanya bangga. Serius, boleh dengar? Arga mengangguk lalu mulai memetik senar pelan. Suara gitar munggilnya memenuhi ruangan dengan irama sederhana namun tulus. Semua yang hadir diam mendengarkan. Dalam alunan nada itu seolah ada suara lain yang ikut bernyanyi, suara seorang ibu yang tak lagi hadir tapi masih mencintai dari jauh. Setelah doa usai, para tamu mulai berpamitan. Hanya Rukmini, Arga dan Aditya yang masih duduk di ruang tamu. Di luar hujan gerimis mulai turun memantulkan cahaya lampu dari jendela. Rukmini menuangkan teh hangat. Pak Aditya, saya sering berpikir, kalau Sari masih hidup mungkin sekarang dia sedang sibuk menyiapkan pesta ulang tahun Arga. Aditya menatap kang kiri di tengganya. Kadang saya juga berpikir begitu, Bu. Tapi mungkin Tuhan punya cara lain untuk menunjukkan bahwa cinta seorang ibu tak hilang meski tubuhnya tiada. Rukmini tersenyum. Saya dulu tak percaya bisa hidup tenang lagi. Tapi waktu berjalan dan saya sadar setiap hari yang saya lalui bersama kuku saya adalah hadiah dari Sari. Aditya mengangguk pelan. Saya percaya, Bu. Dia ingin ibu bahagia. Arga menatap keduanya lalu bertanya polos, Om, Mama dengar doa kita enggak? Aditya tersenyum. Dengar. Orang baik selalu punya cara untuk mendengar meskipun sudah jauh. Kalau begitu, jawab Arga sambil menatap langit. Aku mau bilang Mama jangan sedih. Aku nenggak takut lagi karena banyak orang baik di sini. Rukmini menutup mulutnya menahan tangis.
Aditya menatap anak kecil itu dengan mata berkaca. Dalam kalimat sederhana itu ia mendengar sesuatu yang dalam harapan baru yang lahir dari luka lama. Beberapa saat kemudian listrik padam sejenak karena hujan. Ruangan hanya diterangi cahaya lilin. Dalam keheningan itu Aditya berdiri dan berkata, "Boleh saya nyalakan satu lilin tambahan?" "Tentu," jawab Rukmini. Ia mengambil lilin kecil, menyalakannya lalu menaruhnya di samping foto Sari. "Lilin ini," katanya, "untuk semua perempuan yang kehilangan suara, untuk semua anak yang kehilangan ibu, dan untuk semua hati yang masih beruang memaafkan." Api lilin bergetar ditiup angin lembut tapi tidak padam. Arga menatapnya dengan kagum. "Om, kenapa apinya bisa tetap nyala?" Aditya tersenyum. "Karena cahaya yang datang dari cinta tidak mudah padam, nak. Sekalipun diterpa angin, ia akan mencari cara untuk tetap hidup." Beberapa menit kemudian listrik kembali menyala. Lampu-lampu kembali menerangi ruangan tapi lilin kecil itu tetap dibiarkan menyala di sudut meja. Rukmini menatapnya lama lalu berbisik, "Terima kasih Tuhan. Hari ini bukan lagi hari kehilangan tapi hari harapan." Aditya berpamitan. Di teras hujan sudah berhenti. Udara Bogor malam itu terasa bersih seolah bumi pun baru saja berdoa. Sebelum melangkah ke mobil, ia menatap langit penuh awan tipis dan berkata pelan, "Tenanglah Sari. Kisahmu sudah jadi pelita bagi banyak orang." Dan di balik jendela Arga melihat keluar tersenyum pada siluet Aditya yang perlahan menjauh. Ia tak tahu kenapa tapi di hatinya muncul perasaan hangat seperti ada cahaya kecil yang menyala menuntunnya menuju masa depan yang tak lagi gelap. Pagi itu matahari muncul perlahan di balik Gunung Salak. Kabut Bogor yang biasanya tebal mulai menipis menampakkan langit biru muda yang jernih. Burung-burung gereja berterbangan di atap rumah-rumah dan udara beraroma kopi mengisi jalanan kecil di sekitar Cibinong. Hari itu adalah hari Minggu, hari yang tenang, hari untuk bernafas. Kompol Aditya Rahman bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di balkon rumah dinasnya mengenakan kemeja putih menatap jauh ke arah perbukitan. Di atas meja ada secangkir kopi yang sudah setengah dingin dan sebuah amplop kecil berwarna kokelat. Di dalamnya ada surat dari Arga Boka yang dulu kehilangan segalanya kini tumbuh menjadi anak yang berani. "Om Aditya, terima kasih sudah jadi pahlawan Mama. Aku sudah besar dan ingin jadi polisi seperti Om, tapi aku nggak mau menangkap orang jahat saja. Aku mau bantu orang supaya nggak jahat dari awal." "Mama pasti senangkan." Aditya tersenyum membaca tulisan tangan kecil itu. Di sudut matanya ada rasa haru yang hangat. "Kau benar, nak," gumamnya. "Tugas kita bukan sekadar menghukum tapi menjaga agar kejahatan tak sempat lahir." Sementara itu di rumah kecil milik Ibu Rukmini, pagi dimulai dengan suara radio tua yang memutar lagu rohani lembut. Ia menyiapkan sarapan untuk Arga sebelum pergi ke gereja. Boka itu kini semakin tinggi dan suaranya mulai berubah. "Nenek, hari ini kita ke makam Mama lagi ya, nak. Kita bawa bunga melati seperti biasa." Mereka berjalan berdua melewati jalan kecil yang basah oleh embun. Setiap langkah terasa ringan, tidak lagi berat seperti dulu. Setibanya di pemakaman, Rukmini berlutut di depan nisan Sari dan berdoa dalam diam. Di sebelahnya Arga menatap bunga sambil berkata pelan, "Mama, aku udah nggak takut lagi. Aku akan jaga nenek dan aku janji belajar rajin supaya bisa bantu orang." Rukmini tersenyum menatap kukunya dengan mata berkaca. Di hatinya ia tahu cinta Sari belum pernah benar-benar pergi, ia hanya berganti bentuk hidup dalam hati anak kecil itu. Siang harinya Aditya bergabung bersama mereka di pemakaman. Ia membawa 2 batang mawar putih. Untuk Sari, katanya, meletakkan 1 batang di nisan dan 1 lagi untuk semua korban yang tidak sempat ditemukan keadilannya. Rukmini menatapnya lembut. "Bapak masih sering datang ke sini. Setiap kali saya merasa dunia ini terlalu bising," jawab Aditya. "Tempat ini mengingatkan saya bahwa diam pun bisa jadi doa." Mereka berdiri hening bersama. Angin lembut bertiup membawa aroma tanah basah dan melati. Arga menatap ke langit dan berkata, "Om, kenapa kalau kita lihat ke langit rasanya tenang?" Aditya tersenyum. "Karena di sana tak ada kebohongan. Langit selalu jujur, kadang mendung, kadang kera, tapi tak pernah pura-pura." Beberapa minggu kemudian Aditya mendapat promosi. Ia dipindahkan ke Direktorat Reserse Polda Jawa Barat memimpin divisi khusus yang menangani kejahatan domestik dan kekerasan dalam keluarga. Banyak rekan mengungkapkan selamat tapi ia hanya menjawab singkat, "Ini bukan kenaikan pangkat, ini amanah." Sebelum pindah ia mengunjungi Rukmini dan Arga sekali lagi. Di teras rumah sederhana itu mereka minum teh dan berbincang. "Pak Aditya," kata Rukmini, "terima kasih sudah menjaga kami seperti keluarga sendiri." "Saya yang harus berterima kasih, Bu." Ibu dan Arga mengingatkan saya bahwa keadilan tanpa kasih hanya menghasilkan rasa takut, bukan perubahan. Arga mendekat sambil tersenyum. "Om, kalau nanti aku udah jadi polisi aku mau kerja bareng Om." Aditya tertawa kecil. "Janji ya, tapi kalau begitu kamu harus lebih baik dari Om." "Janji," jawab Boka itu dengan semangat.
Beberapa tahun kemudian ketika Aditya sudah bertugas di Bandung, ia menerima undangan sederhana Arga Wibowo lulusan terbaik Akademi Kepolisian 2035. Ia menatap undangan itu lama lalu tersenyum. Waktu memang berjalan tapi beberapa kisah tak pernah benar-benar berakhir, katanya Pelan. Di hari kelulusan itu ia datang diam-diam berdiri di antara kerumunan. Ketika Arga naik ke panggung menerima penghargaan, matanya sejenak bertemu dengan Aditya di kejauhan. Mereka tak perlu berbicara, cukup satu anggukan, satu senyum untuk saling mengerti bahwa janji lama telah terpenuhi. Sore menjelang langit Bandung memerah indah, Aditya berjalan sendirian ke tepi danau kecil di dekat akademi. Ia menatap bayangan dirinya di permukaan air lalu berbisik, setiap kejahatan meninggalkan luka tapi setiap kebenaran meninggalkan jejak harapan. Ia menatap langit di mana matahari perlahan tenggelam di balik awan. Burung-burung kembali ke sarang dan udara sore membawa ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang telah berdamai dengan masa lalunya. Hujan tipis mulai turun tapi Aditya tidak berlindung. Ia membiarkan dirinya basah, merasakan setiap tetes air seolah menjadi berkat. Di dadanya ada kehangatan yang tak lagi berasal dari dunia luar melainkan dari keyakinan bahwa cahaya akan selalu lahir bahkan dari kegelapan yang paling pekat. Dan ketika ia melangkah pergi langit di atas Bogor, kota tempat semuanya bermula, tampak bersih biru dan damai, seperti hati manusia yang akhirnya bisa memaafkan. Kisah Sari Wulandari bukan hanya tentang kejahatan dan penyelidikan tetapi tentang hakikat kemanusiaan dan makna cinta sejati. Dari perjalanan panjang ini kita belajar bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari kepemilikan melainkan dari tanggung jawab dan kejujuran. Ketika cinta kehilangan kejujuran, ia bisa berubah menjadi luka yang menghancurkan segalanya. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi tetapi tanda bahaya yang harus dihadapi dengan keberanian. Jangan diam ketika melihat ketidakadilan di sekitar kita. Satu tindakan kecil bisa menyelamatkan satu nyawa. 3. Pengampunan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Seperti Ibu Rukmini yang memilih memaafkan, kita pun bisa menemukan kedamaian dengan belajar melepaskan bukan membalas. 4. Keadilan sejati bukan hanya menghukum pelaku tetapi memastikan tragedi yang sama tak terulang. Setiap hati yang jujur, setiap tindakan penuh kasih adalah benteng bagi kebaikan di dunia yang kadang gelap ini. Jadi mari kita belajar dari kisah ini, mencintai dengan jujur, menghargai kehidupan dan berani membela kebenaran sekecil apapun langkah kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hati yang tidak mau membiarkan kejahatan menang. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hati, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Kisah nyata penuh makna dan mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Dukung channel ini karena satu klik darimu adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan cerita yang membuka mata dan menyentuh hati. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah berikutnya.